Mika 7 ayat yang ke-7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Saya memberikan tema khotbah hari ini, yaitu menunggu mengharapkan Allah yang menyelamatkan. Amin. Menunggu mengharapkan Allah yang menyelamatkan. Kenapa kita menunggu? Karena ada harapan bahwa pasti Allah akan menyelamatkan. Amin. Satu ketika ada dua orang muda, mereka beberapa orang sementara minum mabuk, lalu kemudian karena sudah mabuk, dua orang berkelahi. Ketika dua orang sedang berkelahi, teman-teman yang lain sama-sama minum mabuk, mereka hilang semua. Yang satu yang lemah, dia bilang, kau tunggu saya di sini. Lalu dia lari ke rumah, dia bawa pisau. Pisau itu rupanya pisau beracun. Lalu dia datang langsung ketemu teman itu yang berkelahi itu, langsung dia tikam. Dia tikam satu kali dan dia dobel lagi. Mau dobel lagi, tapi dia sementara kejar. Itu di Pasar Baru, terjadi di Pasar Baru. Di depan pasar itu orang-orang Bugis semua. Terjadi tahun 99. Saya melihat hal itu terjadi, ada tentara yang lewat dan saya bilang, Pak tolong amankan dulu. Tentara juga langsung jalan, menghilang, kostrat, menghilang. Mungkin takut jadi saksi. Ya, saya melihat hal itu terjadi, bagaimana caranya saya bertindak untuk menyelamatkan korban. Akhirnya saya bersembunyi sedikit di samping tiang listrik itu, dan pelakunya dari sana datang, dia kejar itu korban. Saya tangkap di tangan, ya, saya tangkap di punya tangan, saya patah, lalu kemudian saya pegang pisaunya, pelakunya saya lepas. Saya berusaha untuk menyelamatkan korban itu. Korban itu sudah tidak sadar diri di atas balai-balainya orang Bugis. Saya tahan berapa oto itu lari terus. Tiba-tiba ada satu lagi datang, dia lari, oto kijang, saya kejar dia. Saya pegang ini pisau dengan darah-darah. Ini pisau ini ada darah-darah. Saya pegang itu oto dan dia berhenti, saya langsung masuk di dia punya depan muka. Kau lihat tidak, orang ada baku bunuh di sini. Dan sopir itu ketakutan. Ya. Dan akhirnya oto itu atlet ke belakang. Saya perintahkan orang-orang di pasar supaya mereka kasih naik itu korban, bawa ke rumah sakit umum. Dan saya pergi ke kantor polisi, saya serahkan pisau sama polisi dan saya katakan bahwa ini orang baku tikam. Korbannya saya sudah minta orang bawa ke rumah sakit dan pelakunya saya lepas. Lalu polisi tanya, hai, kenapa tidak tangkap pelaku, tahan pelaku? Terus saya bilang, itu bukan urusan saya. Amin. Itu pelaku bukan urusan saya, itu urusan polisi. Tugas saya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang teman, saya siap berkorban untuk menyelamatkan korbannya. Amin. 2 bulan kemudian korban itu datang cari saya di pasar. Dan dia pegang tangan sama saya, dia peluk, dia cium saya, dia bilang sama saya, Bapak terima kasih. Kalau Bapak tidak tolong saya mati. Dan itu sampai hari ini, korban itu sampai hari kalau dia ketemu saya di mana, pasti dia akan pegang tangan saya, dia cium tangan. Lalu 3 bulan kemudian pelakunya datang, ketemu saya, dia peluk saya, dia cium saya, dia bilang begini, Bapak terima kasih banyak. Seandainya Bapak tidak tangkap saya waktu itu orang saya tikam kasih mati dan saya penjara bertahun-tahun. Tapi karena Bapak tangkap saya, sehingga orang itu akhirnya selamat dan saya hanya dapat sel
3 bulan. Dalam keadaan seperti ini, kita perlu menantikan pertolongan Tuhan. Amin. Ada Tuhan yang siap menolong kita kalau kita punya keberanian. Yang membuat orang tidak mengalami pertolongan Tuhan karena dia tidak berani menunggu. Amin. Tidak berani menunggu. Tidak berani menanti. Itulah orang tidak bisa merasakan bagaimana Tuhan tolong kita. Orang tidak bisa mengalami Tuhan karena tidak bisa menunggu. Orang tidak bisa mengalami Tuhan karena tidak sabar, tidak mau menanti. Maunya berdoa hari ini Tuhan kasih saya kaya, langsung kaya memang. Bagaimana Hamid? Itulah manusia instan di hari-hari ini. Pikirannya mau doa hari ini langsung kaya memang. Dia tidak mau menunggu, dia tidak mau menanti, dia tidak mau sabaran untuk mendapatkan keselamatan daripada Allah. Bukan waktu 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam. Tapi bertahun-tahun kau tetap menunggu di dalam hadirat Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan ya ajarkan kita mulai belajar menunggu waktunya Tuhan. Amin. Abraham merindukan seorang anak, bukan waktu 1-2 tahun. Waktu 1-2 hari, waktu 1-2 bulan, bukan. Bertahun-tahun dia sabar menunggu janji Tuhan. Karena dia percaya bahwa janji itu akan terjadi atas hidupnya. Kalau kita sungguh-sungguh mau menantikan ini, mau menunggu ini dengan kesabaran, engkau akan menerima. Bilang saya akan menerima. Amin. Jangan 1 kali, 2 kali, oh saya mau dapat memang. 1 kali, 2 kali, oh saya mau dapat memang. Oh 1 kali, 2 mau dapat memang. Tidak ada. Membangun sebuah gedung ini waktunya lama. Amin. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Kita mulai belajar menjadi orang percaya yang setia menunggu janji Tuhan. Menanti janji Tuhan. Hari ini belum, besok belum, lusa belum. Tapi percaya akan datang waktunya. Kalau kita mau sungguh-sungguh menunggu janji Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Menunggu, menanti, Allah pulihkan, Allah mengampuni dosa kita. Amin. Kita tahu bahwa kita adalah manusia berdosa, menyakiti Tuhan. Tapi ingat, saatnya Tuhan akan mengampuni dosa kita. Tuhan akan memulihkan kita. Saatnya Tuhan akan menyelamatkan kembali kehidupan kita kalau kita mau sungguh-sungguh ada dalam Dia. Latar belakang hidup saya orang yang jauh daripada Tuhan. Saya belum mengenal Tuhan. Saya berdosa. Saya menyakiti Tuhan karena kebodohan dan ketidakkenalan saya pada Tuhan. Tapi ketika saya mengenal Tuhan, saya mengambil satu tindakan keputusan, yaitu saya mau sungguh-sungguh ada dalam Tuhan. Amin. Menanti sampai kapan hidup saya dipulihkan Tuhan. Amin. Menunggu sampai kapan hidup saya dipulihkan Tuhan. Ini bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang mudah, bukan waktu yang cepat, tapi bertahun-tahun. Kalau kau sungguh-sungguh dalam Dia, kau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Yang pertama, menunggu-nunggu artinya kita harus selalu senantiasa berada di hadirat Tuhan sampai kita melihat Tuhan bekerja. Amin. Sampai kita melihat
Tuhan bekerja. Menunggu itu artinya kita harus tetap ada dalam hadirat Tuhan. Bukan menunggu jalan kemana kita punya mau. Tidak. Menunggu itu artinya tetap ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Tetap mengasihi Tuhan, tetap setia, datang pada Tuhan, beribadah pada Tuhan, menunggu sampai kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, sampai kita akan melihat Tuhan bekerja. Di Yesaya 21 ayat 8, kemudian berserulah orang yang melihat itu di tempat peninjauan, ya Tuhan, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Menunggu, amin. Oh, kita berdoa ini, ya. Mungkin ibadah dari semua gereja itu ibadah sini yang paling terlama atau tercepat. Sama kasih tahu, dari jadwal ibadah kita di sini yang paling tercepat, yang paling cepat selesai. Di gereja lain puji-pujian 2 jam. Pujian penyembahan 2 jam. Belum lagi firman Tuhan. Kurang lebih 3 jam. Kita di sini ini mungkin 1 jam saja. Tapi itu saja pun jemaat sepertinya aduh lama sekali. Bagaimana kamu mengalami Tuhan kalau sedikit waktu saja sudah lama sekali? Kalau pacaran berjam-jam. Pacaran bilang, aduh sayang, permisi ini siapa orang tua sudah mulai panggil saya. Hai sebentar. Tapi kepacaran dengan Tuhan kok waktunya 5 menit sudah terlalu lama. Kita ada dalam gereja ini datang pada Tuhan, artinya kita sedang ya intim dengan Tuhan. Amin. Kita dalam mempelai Tuhan. Kita harus tunjukkan sikap cinta kita kepada Tuhan. Amin. Sikap cinta kita, bahkan kita betul-betul mengasihi Tuhan. Sebagai mempelai wanitanya Tuhan, kita harus tunjukkan sikap ramah kita terhadap Tuhan. Tapi malah kita sedikit saja kita bilang ini sudah terlalu lama. Ya. Yang kedua, senantiasa menanti-nantikan dan mengharapkan Tuhan. Amin. Menanti dan mengharapkan Tuhan. Menanti itu ada harapan, amin. Oh, saya menanti, saya menunggu, tapi kok tidak ada apa-apanya. Ingat baik, orang yang setia menanti-nantikan Tuhan, setia menunggu, ada harapan. Amin. Bilang ada harapan. Ada harapan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita ketika kita ada dalam Dia. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nantikan dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi kita mengharapkan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi cepat. Pengawal itu kalau dia mau pagi itu mau apa? Siap. Amin. Siap. Sudah pagi siap. Komandan siap, kerjakan. Itulah pengawal. Kita anak-anak Tuhan mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal. Amin. Setiap saat, setiap waktu kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita akan melihat Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan sendiri mengajarkan kita menunggu, bukannya menunggu biasa-biasa, tapi menunggu dengan doa. Oh, saya tunggu. Oh, Bapak, saya tunggu selama ini. Saya tunggu yang saya pendoa dulu itu. Saya pendoa dulu itu, saya pernah doakan. Tuhan berkati saya, tapi saya tunggu sampai hari ini. Sampai saya sudah punya anak, sampai saya punya cucu, belum ada apa-apanya. Dia pendoaan 1 kali saja, tapi dia tunggu. Ini beda. Tuhan mau supaya kita menunggu itu sambil berdoa dengan tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berkeputusan. Amin. Jangan 1 kali kita berdoa langsung mau dapat berkat memang, ya, langsung mau dijawab memang. Terus menerus. Orang yang mau menunggu janji Tuhan, mau mendapatkan jawaban Tuhan, dia terus menerus dalam hadirat Tuhan. Pak Minggu
jauh di Kembana, tapi ada jadwal doa di mesbah di sini. Dia datang di sini, amin, berdoa. Itu artinya Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat semangatmu, Tuhan melihat imanmu, Tuhan melihat perjuangan kita, amin. Perjuangan kita tidak sia-sia. Orang yang menunggu-nunggu dengan doa, pujian, penyembahan, dia akan melihat Allah bekerja, amin. Dia akan melihat Allah bekerja. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Semalam-malaman dia berdoa, menunggu dengan doa, menunggu dengan adil menurut Tuhan, berdoa. Ya, jangan menunggu saja. Menunggu dengan enak-enak, menunggu dengan tidak ada tujuan. Kita menunggu dengan doa, pujian, penyembahan kita pada Tuhan, dengan satu pengharapan bahwa suatu ketika apa yang saya doakan hari ini akan jawab Tuhan, amin. Sampai Tuhan menjawab. Ada seorang ibu, dia bersaksi, anaknya 6 orang dengan suaminya. Anaknya 6 orang itu dengan bapaknya hidup tidak beres, tukang main judi, minum, mabuk segala macam. Ibu ini adalah seorang pelayan Tuhan. Ibu ini terbeban. Bagaimana dia mau melayani Tuhan, sedangkan suaminya dan anak-anak 6 orang sudah hancur belau. Hidup tidak beres, tukang minum mabuk, tukang main judi segala macam. Bagaimana cara ibu ini bisa mengikut Tuhan, mengiring dan melayani Tuhan? Ibu ini mulai ambil sikap doa. Dia mulai berdoa dan berpuasa. Dia berdoa dan berpuasa selama 7 tahun. Dia terus berdoa, dia terus berpuasa selama 7 tahun. Apa yang terjadi? Selama 7 tahun itu kuasa Tuhan terjadi. Anak 6 orang bertobat dan suaminya bertobat, jadi hamba Tuhan semua. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Selama 7 tahun doa puasa, selama 7 tahun 7 orang bertobat dan jadi hamba Tuhan. Mereka jadi pelayan Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan mau supaya ketika kita menunggu-nunggu itu dengan doa, dengan pujian penyembahan kita pada Tuhan, pasti Tuhan akan bertindak. Sejauh mana kita perlu menjadi orang yang bersabar menunggu, Tuhan akan menjawab setiap apa yang kita gomoleh. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Kita beri kemuliaan Tuhan Yesus. Menunggu dengan doa, dengan pujian, dengan sorak-sorai, amin. Menyembah Tuhan, itu tunggu. Orang yang menunggu itu seperti itu. Orang percaya itu menunggu seperti itu. Imam Simeon, orang benar, dia tahu tentang bagaimana nubuatan akan datang seorang raja damai. Dia menunggu, bukan 1 tahun 2 tahun, sampai dia tua. Bahkan dia kata bahwa sampai dia buta matanya pun dia punya hati tetap percaya bahwa ini akan terjadi. Amin. Akan datang raja damai itu. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya
sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Orang yang menanti dengan pengharapan, menanti dengan sabar, mata sendiri akan melihat keselamatan itu. Amin. Dengan mata kita akan melihat dengan mata kita sendiri. Keselamatan itu akan datang kepada kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, bergumul, ya, berdoa, ya, berpuasa, ya, memohon belas kasihan Tuhan dengan penuh kesabaran. Ingat baik, bahwa pergumulanmu satu ketika akan jawab Tuhan. Amin. Hari ini belum, besok belum, tapi pasti terjadi. Amin. Bilang pasti terjadi. Kalau kita sungguh-sungguh seperti Imam Simeon ini, sampai dia melihat sendiri dengan mata sendiri ketika, ya, pergumulan itu, ya, yang dia nanti itu akhirnya datang. Keselamatan itu datang. Firman Tuhan mengajar kita sebagai orang percaya, kita perlu mulai ambil sikap bahwa saya akan terus menjadi orang yang siap menunggu jawaban Tuhan, menunggu janji Tuhan. Apa yang engkau harapkan akan terjadi. Amin. Ada seorang buruh bangunan. Satu ketika seorang buruh bangunan ini, dia kerja di bangunan yang bertingkat. Lalu akhirnya dia jatuh. Dia jatuh dari gedung tingkat dan akhirnya dia punya tulang ekor belakang patah. Ketika dia mengalami kecelakaan jatuh dari gedung tingkat itu, dia menjadi lumpuh dan dia tidak berjalan. Akhirnya dia berbulan-bulan dia tidur di tempat tidur. Dia tidak bisa bangun karena tulang ekornya patah, saudaraku. Kalau patah bisa jalan ke tidak? Tidak bisa jalan, tidak bisa bangun, dia hanya bolak-balik saja. Tapi di dalam pembaringan itu dia punya harapan bahwa satu ketika mujizat Tuhan akan terjadi. Amin. Dia akan bisa berjalan kembali. Di dalam pengharapan itu dia terus berdoa. Dia terus mengharapkan Tuhan, dia berdoa menyembah Tuhan. Bertahun-tahun dia di dalam tempat tidur. Apa yang terjadi, saudaraku? Suatu malam, tiba-tiba dia mendengar bunyi di dapur. Dia berpikir, ini jangan sampai ada kucing yang bikin jatuh piring di rak. Lalu dia terkejut. Ketika dia terkejut dengan bunyi di dapur itu, dalam bangun dia pergi ke dapur. Dia pergi ke dapur dalam keadaan tidak sadar. Dia melihat tidak ada apa-apa, tidak ada yang jatuh di sini. Lalu tiba-tiba anak istrinya juga bangun ke dapur. Mereka terkejut kaget lihat bapak tua yang bertahun-tahun tidak bisa jalan sekarang ada di dapur. Semua mereka terkejut. Bapak tua ini juga terkejut. Loh, kok sakit di jalan? Kok sekarang tiba-tiba ada di dapur? Apa yang terjadi? Malam itu mujizat Tuhan terjadi. Orang yang lumpuh bertahun-tahun tiba-tiba berjalan. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh mau menanti, menunggu, dengan sabar, dengan penuh pengharapan, percaya bahwa Tuhan akan menjawab. Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Ini akan terjadi. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Dia akan melakukan segala perkara-perkara yang besar kalau kita siap menjadi orang yang setia menunggu waktunya Tuhan, menunggu dalam hadirat Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah putus asa ketika kita punya doa belum dijawab Tuhan. Jangan pernah ragu ketika kita punya doa belum dijawab Tuhan. Jangan pernah bimbang ketika kita punya doa belum dijawab Tuhan. Tuhan dia mendengar doa kita. Amin. Dia mendengar, dia akan mengetahui. Danas, kembali.
Dia mengetahui. Amin. Mau Tuhan dengarkan doamu, jangan bangun duduk. Keluar masuk. Sungguh-sungguh dalam hati Tuhan. Amin. Ketika Roy omong dengan Adel, ini contoh saja. Roy sementara omong penting dengan Adel, tiba-tiba anggap Adel bangun jalan. Kira-kira Roy marah ke tidak? Marah biasa saja atau marah sekali? Marah sekali. Amin. Maka kalau Tuhan sedang bicara dengan kita, jangan ada yang keluar masuk. Amin. Menghargai firman Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Bilang menghargai firman Tuhan yang menyelamatkan. Ini. Kalau saya saja marah sekali, apalagi Tuhan lebih marah lagi. Amin. Om Agus yang dalam keadaan kecelakaan, yang tidak bisa jalan, hari ini dia ada di sini hanya karena firman. Amin. Hanya karena firman. Segala waktu kesibukan kita, mungkin keuntungan kita di luar, mungkin besar yang kita dapat, tapi yang lebih baik untuk mengalami firman Tuhan yang mendatangkan keselamatan, kita harus ada dalam hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh korbankan waktu dan tenagamu hanya untuk mendapatkan firman yang menjanjikan keselamatan. Amin. Firman ini rugi kalau kita tidak dengar firman Tuhan. Rugi tidak? Kalau kita belanja di toko kurang 1.000, tuan toko bilang apa? Tuan toko bilang rugilah. Artinya tuan toko bilang rugilah. Tapi karena lidahnya telur dia bilang rugilah. Jadi kalau kita belanja di toko kurang 1.000, kita jadi orang gila. Amin. Bukan kita untung, tapi malah kita dibilang gila. Orang punya barang hari 10.000, kau kasih 9.000, kau kasih 9.000, itu rugilah. Amin. Jadi hati-hati, dengar firman Tuhan ada di sini. Jangan keluar masuk, itu namanya rugilah. Penting firman Tuhan yang menjanjikan keselamatan bagi kita. Kita sungguh-sungguh saudara, amin. Nikmati firman Tuhan. Jangan sampai pergi batuk sedikit bilang begini, oi Bapak tua, saya tidak pikir karena saya ada batuk setengah mati. Ini rugilah. Lalu firman Tuhan bilang rugilah. Ya, betul tidak? Hai Bapak tua, ini kami mau pergi gereja tapi anak tadi malam badan panas dingin. Bukan anak yang sakit tapi orang tua yang sakit imannya, rohaninya. Hati-hati. Firman Tuhan itu yang menjanjikan kehidupan bagi kita, amin. Keselamatan bagi kita, berkat bagi kita. Itu firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh dengan Dia, amin. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita lihat antrian, amin. Menunggu dengan anti. Kadang-kadang orang menunggu tapi tidak berani antrian, maunya duluan. Orang yang ada di depan dia pergi lompat, dia yang di depan. Ini kira-kira ada tahu etika ke tidak? Ini tidak tahu etika. Lu baru datang, lu mau lompat di depan. Menunggu itu dengan antrian, amin. Dengan antrian, harus siap antrian, amin. Kalau hari ini Roy punya doa sudah dijawab, jangan Mama Eti temburu lagi. Mama Eti harus tetap bertahan, amin. Menanti kalau Om Roy punya sudah dijawab Tuhan, pasti saya punya juga jawab Tuhan, tapi saya harus siap antrian, amin. Orang yang mau antrian pasti ditolong Tuhan, amin. Bilang orang yang mau antri pasti ditolong Tuhan, amin. Iya, harus siap antri. Bagaimana mau ditolong Tuhan tapi tidak mau antri ya? Maunya baku rampas. Saya lihat orang
di kantor pos, antrian untuk menerima BLT. Gara-gara antrian menerima BLT karena manusia terlalu banyak, sampai kain lipatnya terlepas pun tidak rasa. Dia jalan ke depan, kain lipatnya ada di belakang, orang ada injak rame-rame di belakang. Karena gara-gara antrian ini, ya, daripada orang lain ke depan, dia antrian, ya, kain lipat terlepas. Saudaraku, lebih baik seperti Om Agus. Walaupun dia sakit, datang walaupun dengan celana pendek, tapi hatinya betul-betul dengan Tuhan. Amin. Pertanyaannya, Tuhan melihat pakaian kita atau hati kita? Amin. Hati, amin. Waktu Tuhan datang angkat kita, pakaian kita bawa atau tinggal? Mama Eti, kira-kira waktu Tuhan datang panggil kita, pakaian dibawa atau tidak? Pakaian semuanya ditinggalkan, amin. Dari pakaian Om Agus pakai celana pendek tadi, itu luar biasa, amin. Karena Tuhan tidak butuh celana pendek, Tuhan butuh hati. Satu ketika orang percaya akan diangkat, semua pakaian akan tinggal. Cincin seperti yang saya pakai ini pun tinggal semuanya, amin. Tidak ada, Tuhan tidak butuh semua, Tuhan butuh hatimu, amin. Tuhan butuh hidupmu. Itu yang harus diselamatkan. Bukan pakaian kita, kemewahan kita, anting-anting kita, cincin kita, tidak. Satu ketika semuanya akan kasih tinggal semuanya. Jadi jangan pikir, saya pikir itu, tapi pakaian kotor. Tidak ada lagi, tidak ada. Hati kita yang perlu kita bawa kepada Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, datang kepada Tuhan. Antrian orang yang, ya, orang-orang sakit, antrian orang sakit di kolam Bethesda untuk menantikan goncangan air. Dan setiap orang yang turun duluan, ya, setelah goncangan air itu, apapun penyakitnya akan sembuh. Amin. Berikan Tuhan Yesus. Akan sembuh. Antrian, amin. Antrian, siap antrian. Dan kalau sampai saatnya, engkau akan menerima. Amin. Ini kita perlu belajar dan kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri. Bahkan kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya, dengan menunggu, menanti janji Tuhan, kita perlu setia dalam antrian kita. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan tahu orang ini sudah lama antrian, amin. Dan saatnya dia terima. Sudah lama dia menunggu dan saatnya dia terima. Pada waktu yang tepat dia akan menerima janji Tuhan, amin. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam dia. Kenapa? Ada waktunya, amin. Tuhan melihat perjuangan orang lumpuh ini.
Sudah 38 tahun dia punya perjuangan, dia tidak pernah keluar dari tempat itu. Walaupun orang lain mendahului dia tidak pernah putus asa. Kalau kita saya pulang dulu, ini sudah jam, saya sudah lapar, ini sudah lambungan ini. Saya pulang dulu, saya makan aja sebentar baru datang tidak lagi. Tapi orang ini dia menunggu dengan setia, dia menanti, dia berharap bahwa satu ketika saya juga akan dapat seperti orang lain dapatkan itu. Amin. Itu harus menjadi satu komitmen kita, putusan kita. Bahwa ketika saya mengenal Tuhan, saya siap menanti janji Tuhan. Saya siap mengantri, saya siap ada dalam Dia. Membangun keintiman dengan Dia. Membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Melalui apa? Doa, pujian, penyembahan kita. Datang pada Tuhan seperti ini. Mendengarkan firman Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ingat baik-baik, pada waktunya nanti Tuhan melihat kau punya perjuangan. Amin. Tuhan akan melihat perjuangan kita, ya. Tuhan akan melihat apa yang kita kerjakan saat ini. Kalau kita dengan tulus hati, dengan sabar menunggu, ingat Tuhan akan menjawab kita pada saat yang kita tidak tahu apa-apa. Amin. Kita tidak sadar, seperti orang lumpuh ini. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu kalau Tuhan datang dan Tuhan mengetahui kehidupannya, bahwa dia sudah lama ada di situ dan saatnya dia akan menerima. Amin. Tuhan dia melihat perjuangan kita, kesetiaan kita. Tuhan melihat pergumulan kita. Tuhan melihat penderitaan kita. Tuhan melihat semua keluh kesah kita, dan dia akan mendengar setiap keluh kesah kita, dan pada saatnya nanti Tuhan akan menjawabnya. Amin. Bilang pada saatnya nanti Tuhan akan menjawab. Amin. Amin. Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Tuhan akan menjawab setiap masa depan kita. Tuhan akan melihat perjuangan kita, dia akan menjawab semuanya. Kalau kita siap menanti dengan penuh pengharapan, maka kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri. Amin. Amin. Firman Tuhan memberkati kita. Kita berikan kepada Tuhan Yesus.